Rajin-rajin baca firman Tuhan. Rajin-rajin merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang memberi makan tubuh rohani kita. Kita sedang memberikan konsumsi makanan yang sehat untuk tubuh rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita harus beri makan makanan yang sehat. Kita harus jaga, kita harus rawat. Maka begitu juga dengan apa? DNA sorgawi kita, tubuh sorgawi kita, saudara. Supaya apa? Supaya kehendak roh atau keinginan roh itu lebih kuat, lebih tinggi dari keinginan daging. Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan baca pada ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal pertama ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang hubungan keberadaan Yesus sebagai Sang Firman atau keilahian Kristus dengan keselamatan kita orang percaya. Saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita berkata Yesus itu hanyalah manusia biasa, Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, Yesus itu bukanlah memiliki sifat ilahi, maka itu sama dengan kita berkata bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Mengapa? Saya sudah menjelaskan hubungannya. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, maka Yesus itu berarti tidak memiliki DNA sorgawi. Kalau Yesus tidak memiliki DNA sorgawi, maka Yesus itu hanyalah manusia jasmani. Tidak ada manusia jasmani yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia dengan tubuh jasmani yang bisa memberikan manusia tubuh sorgawi. Hanya manusia sorgawi yang bisa memberikan kita manusia jasmani tubuh sorgawi, tubuh yang dari sorga. Oleh karena itu saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu bahwa mutlak untuk kita ketahui, mutlak untuk kita pahami, tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita kemudian khawatir goyah untuk percaya bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia. Karena Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu berasal dari sorga. Firman itu sehakikat dengan Bapa. Firman itu adalah dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Di dalam kesehakikatan antara firman dengan Bapa, kesehakikatan kesederajatan antara firman dan Bapa, di situ kita mengenal, kita memahami bahwa Sang Firman terlibat dalam proses penciptaan dari kekal. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, bukan cuma diciptakan oleh firman, tetapi untuk firman itu. Dan firman itu telah menjadi manusia.
Saudara, saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu, firman yang menjadi manusia itu kenapa erat kaitannya dengan keselamatan kita? Karena dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, anak tunggal Bapa inilah dalam bahasa Yunani disebut monogenes theos. Saudara, kalau kita bicara tentang monogenes, mono itu satu, genes itu gen, artinya monogenes itu satu-satunya gen dari Bapa, satu-satunya DNA ilahi dari Bapa. Yesus itu sehakikat dengan Bapa karena dia adalah monogenes, karena dia itu genetiknya dari Bapa. Yesus itu bukan lahir dari benih laki-laki, tapi dia lahir dari Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Yesus itu lahir karena Roh Kudus. Kalau Yesus itu lahir karena Roh Kudus, maka benihnya itu bukan benih daging, bukan benih laki-laki, tetapi dari sorga, DNA sorgawi. Karena DNA sorgawi, kisah dalam 1 Korintus pasal 15, saya jelaskan minggu yang lalu, maka dia disebut sebagai manusia sorgawi. Ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia sorgawi, yang kedua adalah manusia jasmani. Firman Tuhan bilang, yang pertama datang, yang kita lihat adalah manusia jasmani, yaitu Adam. Dari Adam kita mewarisi tubuh jasmani ini, dan tubuh jasmani ini akan mati. Ada batas waktu pakainya. Tubuh ini bukan tubuh yang kekal, kita akan tanggalkan, atau dengan kata lain, tubuh ini akan mati, akan kembali kepada tanah. Tapi firman Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, kali ini kita akan membahas karena ada DNA sorgawi yang diberikan oleh Kristus kepada saudara dan saya, maka di dalam diri kita ini kita terhisap di dalam kekekalan Yesus. Saudara dan saya, dalam diri kita ini ada DNA sorgawi. Oleh karena itu saudara, ketika kita ikut sakramen perjamuan kudus, kita itu mengangkat roti. Kita kemudian mengangkat anggur. Pada waktu roti kita angkat, maka di dalam iman kita percaya roti ini bukanlah roti biasa lagi. Tapi kita percaya di dalam iman bahwa roti yang kita angkat itu adalah tubuh apa? Yesus. Anggur yang kita angkat itu adalah darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ini berbicara tentang DNA. Tubuh dan darah ini berbicara tentang genetik. Oleh karena itu saudara, liturgi yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu harus kemudian berpuncak pada pemahaman firman Tuhan ini. Yaitu apa? Pemulihan tubuh daging kita ini kepada tubuh kemuliaan Kristus yang pada waktu manusia itu diciptakan, Tuhan kemudian menciptakan dia di dalam tubuh yang sama atau frame-nya adalah Yesus. Tubuh yang kekal saudara. Tubuh yang tidak tersentuh maut. Tetapi karena dosa, maka gambar Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Sehingga kualitas manusia itu turun saudara, mendekati tanah. Oleh karena itu ada pemulihan Tuhan. Lewat Yesus, saudara dan saya ini dipulihkan. Tapi saudara harus ingat bahwa pemulihan terjadi bagaimana? Pemulihan terjadi melalui DNA sorgawi itu. Kristus yang adalah firman, yang DNA atau genetiknya itu dari sorga, mengambil tubuh kita, mengambil bagian di dalam tubuh kita, supaya menyatakan
menyatu dengan kita, betul-betul menjadi manusia, menanggalkan semua atribut keilahiannya, tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Tapi harus ingat bahwa benihnya bukanlah benih jasmani, tapi benihnya adalah benih sorgawi. Karena itu maut tidak mampu menahan tubuh Kristus. Maut tidak mampu menahan DNA sorgawi itu. Oleh karena itu, ketika tubuh yang Yesus ambil, yaitu tubuh Maria itu dia ambil, dia kenakan, supaya apa? Supaya lewat tubuh itu, di dalam tubuh itu, hukum dosa itu dilaksanakan dan dikalahkan. Ini akan saya sampaikan pada waktu khotbah Paskah. Bagaimana kemudian Yesus turun di dalam kerajaan maut. Dan kemudian dia proklaim di sana. Bagaimana penebusan itu terjadi. Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi yang saya ingin sampaikan sekarang ini DNA-nya. DNA sorgawinya. Oleh karena itu saudara, kalau kita percaya bahwa ada penyatuan dengan Kristus, bahwa kita, saudara dan saya di dalam iman percaya kita telah menyatu di dalam Kristus, maka firman Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus itu berkata di dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari mana? Sorga. Barang siapa yang makan roti ini, dia makan tubuhku. Barang siapa makan tubuhku, maka dia akan hidup," kata Tuhan. "Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudara, ini firman Tuhan buat kita. Jadi ketika Yesus berkata bahwa barang siapa yang percaya padaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Itu terkait dengan DNA yang Yesus berikan kepada kita. Benih yang Yesus berikan kepada kita. Benih yang Yesus berikan kepada kita. Benih kekal. Sebagai jaminan kita. Oleh karena itu mari kita lihat ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah" apa? "Terang manusia." Saudara, ada dua hal, dua kata, dua pemahaman terkait dengan kata hidup. Kata yang pertama adalah bios. Kata yang kedua adalah zoe. Bios itu artinya hidup. Karena itu ada, saudara dan saya pasti tahu, karena kita pernah sekolah, ada mata kuliah, ada mata pelajaran biologi. Biologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bio dan logos. Bio itu artinya hidup, logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu tentang hidup, tentang kehidupan. Tapi bukan kehidupan dalam pengertian filosofis, tapi tentang makhluk hidup. Kira-kira seperti itu. Jadi ilmu tentang makhluk hidup. Kenapa? Karena mempelajari tentang makhluk hidup, tanda-tanda makhluk hidup. Yang membedakan makhluk A dan makhluk B, hidup atau makhluk mati, itu adalah ada tanda-tanda. Nah saudara, kita ini sebagai makhluk hidup ada tanda-tanda yang kita tunjukkan. Yaitu kita bergerak, kita makan, kita kemudian berpindah, umur kita bertambah, rambut kita tambah panjang, kuku kita tambah panjang, saudara makin tua makin keriput. Ini perubahan-perubahan yang menunjukkan bahwa hidup. Betul saudara. Atau ada saudara rambutnya nggak panjang-panjang. Nah ini namanya sudah berhenti pertumbuhan saudara. Jadi ini tanda kehidupan, itu bios. Tapi ada kata yang kedua, yaitu zoe.
Saudara, kalau kita hanya menunjukkan tanda-tanda hidup, menunjukkan tanda-tanda bahwa kita ini hidup, maka saudara itu tidak memiliki hidup yang kekal. Yang Tuhan maksud bukan saudara hanya sekedar menunjukkan tanda-tanda bahwa saudara hidup. Tapi firman Tuhan ingin bahwa saudara itu memiliki memiliki hidup yang sejati, memiliki hidup yang kekal, saudara. Hidup yang sejati, hidup yang kekal itu bagaimana? Yaitu hidup di dalam Yesus. Hidup yang ada dalam Yesus, yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Inilah hidup sejati. Hidup ini yang kita miliki, itu ada dua, saudara, bios. Karena itu terkait dengan jasmani. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai anak Adam, tetapi ada hidup di dalam diri kita terkait dengan yaitu hidup yang Yesus berikan. Kalau hidup terkait bios, itu terkait dengan sifat jasmania, tapi hidup mengenai itu terkait dengan sifat rohania. Oleh karena itu saudara, kalau saudara hidup, saudara harus makan. Maka kalau saudara bicara tentang saudara hidup dalam pengertian memberi makan kehidupan rohanimu, saudara juga harus punya cara. Karena di dalam diri kita yang hidup ini ada dua kehidupan, yaitu bios dan apa? Bios itu terkait dengan kehidupan jasmani, saudara makan, minum, ngopi gitu ya. Kemudian apa lagi? Ngantuk, tidur, itu adalah bios, jasmani, saudara. Tapi sekarang ada yang disebut oleh Yesus hidup jasmani. Kenapa? Karena ada kehidupan rohani yang Yesus berikan kepada kita. Minggu lalu saya sudah bahas tentang tubuh sorgawi, tentang manusia sorgawi, tentang manusia rohani. Nah, manusia rohani ini ada sekarang di tengah kita ini, ada di dalam tubuh kita ini. Jadi sekarang Raymond yang hidup ini, ada Raymond yang jasmani dan ada Raymond yang rohani. Ada Raymond yang jasmani dan ada Raymond yang memiliki potensi sorgawi. Kalau Raymond yang jasmani, bios itu harus ditreatment seperti apa? Harus dirawat seperti apa? Saya sudah nggak usah jelaskan kepada saudara. Saudara tahu cara merawat. Tadi kita ngomong dengan Pastor Doni. Pastor Doni bilang, sehari itu minimal harus jalan 6.000 kali. 6.000 langkah. Nah, 6.000 langkah, saudara. Jadi saudara, kalau saudara yang ada di Purwakarta mau ke Bandung, coba jalan kaki. Hitung berapa langkah. Jadi ini cara kita kemudian merawat kesehatan tubuh jasmani. Itu namanya bios. Kalau kita nggak rawat, tubuh jasmani ini akan bermasalah. Begitu juga dengan tubuh sorgawi, potensi sorgawi, DNA sorgawi. Ini butuh dikasih makan itu. Dengan apa, saudara? Jelas sumber dari itu dikatakan dalam dia. Dia di sini siapa? Minggu lalu kita sudah bahas. Firman itu. Jadi saudara, bagaimana kemudian kita memberi makan tubuh sorgawi kita, tubuh rohani kita? Pertama, buat saudara-saudara yang saat ini akan dibaptis, rajin-rajin konsumsi firman Tuhan. Rajin-rajin baca firman Tuhan. Rajin-rajin merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang memberi makan tubuh rohani kita. Kita sedang memberikan konsumsi makanan yang sehat untuk tubuh rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita harus beri makan makanan yang sehat. Kita harus jaga, kita harus rawat. Maka begitu juga dengan apa? DNA sorgawi kita, tubuh sorgawi kita, saudara. Supaya apa? Supaya kehendak roh atau keinginan roh itu lebih kuat,
lebih tinggi dari keinginan daging. Kita nggak mungkin mengalahkan keinginan daging selama kita ada dalam daging. Tapi kita bisa membuat keinginan roh kita naik menjadi kuat. Sehingga keinginan daging ini akan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu, kalau kita sekarang bicara tentang keselamatan dalam Kristus, maka sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah apa? Keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam kamu, baik keinginan maupun apa perbuatannya. Jadi Yesus memang yang mengerjakan itu di dalam kita, yang memberikan kita hidup yang kekal itu di dalam kita. Potensi DNA tubuh sorgawi itu ada di dalam kita, itu diberikan oleh Yesus. Yang mengerjakan itu Yesus, yang ada di dalam kita itu Yesus. Dan bagaimana kita mentreatment dia, merawat itu, yaitu hanya lewat Yesus. Jadi ketika firman Tuhan yang sudah menjadi manusia itu mengerjakan semua itu di dalam kita, maka firman di dalam kitab ini itu harus kita konsumsi. Karena firman Tuhan yang kita baca ini, cerita tentang Yesus itu, berita tentang Yesus itu, Injil yaitu Yesus itu, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita saksikan, itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita alami. Saudara, waktu saya kecil saya ingat ada lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, sebagai makhluk rohani, sebagai orang yang memiliki DNA rohani yang sudah Yesus kerjakan buat kita, kita bisa bertumbuh, kita bisa menikmati anugerah-anugerah rohani itu, berkat-berkat rohani itu lewat firman Tuhan. Sebelum khotbah tadi, saudara, kita diskusi dengan Pastor Doni, dengan Pastor Valdo. Pastor Doni kemudian bilang begini, bahwa medan pertempuran itu ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran yang setiap saat terjadi pertempuran itu. Karena medan pertempuran ini adalah pikiran, maka kita berpikir karena kita melihat, kita berpikir karena kita membaca, kita berpikir karena ada yang masuk dalam pikiran kita. Perhatikan ini. Saudara dan saya, kalau ini adalah medan pertempuran, pikiran kita medan pertempuran, apa yang kita pikir itu kemudian terus-menerus menjadi pertempuran. Yang menang itu adalah yang sering kita pikirkan. Kalau yang sering kita pikirkan adalah hal-hal dunia, maka dunia akan menang dalam pertempuran itu. Tapi kalau kemudian pikiran kita isi dengan firman Tuhan, pikiran kita konsumsinya firman Tuhan, pikiran kita itu dengarnya firman Tuhan, pikiran kita itu kita masukkan hal-hal terkait dengan firman Tuhan, maka pikiran kita ini akan menang itu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan memberitahukan kita semua yang baik,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang suci. Pikirkanlah semuanya apa? Itu. Firman Tuhan ajarkan kita. Pikiran kita ini akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau yang ada dalam pikiran kita ini buruk, maka saudara akan melangkah. Langkahnya itu dengan pikiran yang buruk. Akhirnya hasilnya buruk. Kalau saudara mau hasil yang baik, maka ambil firman Tuhan ini. Oleh karena itu ayat yang kelimanya bilang begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau firman Kristus itu ada dalam pikiran kita, dia kemudian menguasai jiwa kita, dia menguasai roh kita, maka hidup kita, terang Kristus itu, terang firman Tuhan itu akan bercahaya sehingga ketika kita ada di dalam kegelapan paling gelap sekalipun, kegelapan itu tidak akan dapat menguasai apa? Menguasai apa? Terang firman yang ada di dalam kita. Kalau kita mau terus bersinar, kalau kita mau menjalani hari-hari kita ini di dalam terang Tuhan itu, maka mulailah konsumsi firman Tuhan itu. Konsumsi firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan. Buat teman-teman yang akan baptis, ikut Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa. Saya percaya dan saya sangat yakin Tuhan akan memberikan kita hati yang rindu, cinta mula-mula, yang ingin selalu mendengar suara Tuhan, yang ingin selalu membaca firman Tuhan, yang selalu menggebu-gebu untuk datang menyembah Tuhan. Kalau spirit itu ada dalam kita sekarang, kerinduan itu ada dalam kita, saudara jangan tolak. Ambil waktu sehari untuk baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Temukan rema firman Tuhan. Minta Roh Kudus menuntun, membimbing, mengajar, menjelaskan kepada kita. Supaya terang itu bercahaya dalam setiap langkah hidup kita. Amin.